Senin sore, 3 November 2025, laut di Teluk Manado berombak dan di tengah gelombang itulah, Seberiua Bukanunang berjuang. Di usia 60 tahun, ia berhadapan dengan maut demi menyelamatkan nyawa orang lain. Saksi mata sekaligus penyelamat dalam tragedi jet ski yang mengguncang Manado. Cuma saya lihat pada waktu itu dia memang sudah tidak bernyawa. Karena saya pentingkan yang masih hidup. Memang pas saya lihat memang mereka butuh pertolongan, Pak. Dan saya lihat itu ada tangan yang mengapung di air. Di air. Oke. Kata dia, Pak, jangan lepas saya, Pak. Saya memang sudah tidak daya, saya sudah mau mati nih. Kamu terima kasih kepada Tuhan Yesus. Inilah kisah keberanian, penyesalan, dan iman yang menembus gelombang. Bersama Patrick Sasao, jurnalis Tribun Manado. Inilah Saksi Kata. Oke Tribuners, kembali bersama kami Tribun Manado di acara Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Dan Tribuners, di saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Seberius Bukanaung yang merupakan salah satu nelayan yang berada di lokasi kejadian kecelakaan jet ski yang berada di kawasan Megamas, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan di saat ini Tribuners, kami akan mewawancarai dan menanyakan terkait dengan kronologi dan juga hal-hal apa saja yang terjadi saat peristiwa tersebut berlangsung. Oke, kita langsung saya kepada Bapak Seberius. Halo Pak, Halo, apa kabar Pak hari ini? Kabar luar biasa. Luar biasa, oke. Bapak mungkin boleh mau jelaskan terkait dengan kronologi kejadian, karena waktu itu juga Bapak berada di sana. Dan oke, Tribuners, sebelumnya kita ceritakan sedikit terkait dengan kejadian tersebut, dan di mana kejadian itu berlangsung pada hari Senin sore, dan di mana ada 3 korban yang mengalami kecelakaan jet ski pada hari itu. Dan Bapak Seberius ini merupakan salah satu nelayan yang berada di lokasi kejadian dan juga menolong salah satu korban yang alami kecelakaan di jet ski tersebut. Oke, Pak, mungkin Pak Seberius bisa menjelaskan sedikit terkait dengan kronologi kejadian. Pertama-tama memang rencana saya hanya untuk datang ke Manado, berbelanja kebutuhan 9 bahan pokok, dan mengikuti pelantikan pengurus HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Oh, oke. Itu di mana itu, Pak? Karangria. Karangria, oke. Karangria. Ya. Kemudian, Pak? Kemudian setelah itu kita pergi karena ada undangan. Dan saya dilantik sebagai di Kecamatan Malayang sebagai wakil ketua. Kemudian di Kecamatan Kepulauan Bunaken, dalam hal ini di Manado Tua, penasehat. Ya, penasehat. Ya. Oke, Pak. Kemudian terus selesai pelantikan, saya langsung ke Pelabuhan Manado di Bintang-Bintang. Iya, di Bintang. Itu namanya Pulauan Bintang, kata orang seperti itu. Terus kira-kira hampir jam 5 saya berencana pulang ke Malayang. Dalam hal ini di Laos. Iya. Untuk berlabuh perahu di sini, karena supaya perahu itu dalam keadaan aman biar badai. Terus sambil jalan saya kira-kira dari darat kira-kira 100-150 meter. Saya jalan. Terus jalan kemari, setelah sampai kira-kira di Mega Mall, pas di batuan itu di Pohon Kasih, Pohon Kasih. Itu saya lihat banyak orang, Pak. Banyak orang di situ. Orang sudah berdiri pada rame. Tapi saya tidak tahu kalau apa itu. Itu jam berapa, Pak, kalau boleh tahu? Kira-kira itu sudah hampir jam 5. Jam 5 sore ya? Jam 5 sore. Ya, lanjut, Pak. Nah, terus saya agak 100 meter dari bebatuan itu, pantai, saya jalan, tiba-tiba saya lihat orang banyak dan saya dengar ada teriakan minta tolong. Teriakan minta tolong? Saya sempat dengar ada teriakan minta tolong. Ada apa ini? Terus dari darat pun ada orang, Pak, tolong. Ini ada orang celaka. Di jet ski ada 3 orang, Pak. Ya, cuma celaka. Dan saya lihat itu ada tangan yang mengapung di air. Oke. Tinggal tangan saya yang dikebas-kebas itu. Kita tolong karena dia hampir tenggelam.
Saya pikir, betul orang celaka. Jadi saya putar saya punya perahu. Oh, Saya kasih putar ke darat. Dan sebelum saya sampai ke korban yang satu, yang teriak itu tangannya di atas, saya lihat ada korban satu yang memang sudah dalam posisi sudah tidak bernyawa lagi. Yang Bapak lihat itu ya? Iya, saya lihat Bagaimana memang itu. Bapak lihat bagaimana? Saya lihat dia punya mata sudah putih, Ya. kemudian dia sudah tenggelam, kira-kira kepalanya setengah meter dari air. Jadi sudah di dalam air nih, Sudah Pak, ya? dalam air dia. Oh, oke. Terus saya merapat, saya maksud pegang dia punya tangan. Karena cuaca masih bergelombang, masih ada angin. Jadi pas saya tangkap dia, saya tarik tangkap. Dia sudah terus ke dalam. Sudah tenggelam, lebih ke dalam dia tenggelam. Saya bermaksud begini, Pak. Saya mau ambil tali, Iya. maksud saya menyelam turun, saya ikat di perahu tali, dan saya mau ikat dia supaya saya tarik. Cuma saya lihat sana ada korban satu yang tadi itu, yang masih minta angkat tolong ini. Iya, jadi saya pikir ini sudah sana masih hidup. Terpaksa sasaran saya tuju ke yang berteriak itu. Iya, iya. Setelah situ saya kasih tali. Karena dia sudah lemah, saya bilang pegang tali ini deh. Ya, pegang kasih kuat. Nanti Bapak kalau perlu Bapak turun menyelam, Bapak angkat ke darat. Tapi dia masih kuat pegang tali itu. Nah, terus saya ambil dia punya tangan merapat di perahu. Saya bilang tenang dulu, tenang. Tenang dulu. Jangan, Pak, kata dia, Pak jangan lepas saya, Pak. Saya memang sudah tidak daya, saya sudah mau mati nih. Kamu tidak akan mati deh. Tenang saja. Nanti Bapak tolong kamu angkat ke dalam perahu. Saya tolong masuk dalam perahu. Iya. Terus saya bikin dia tangga dari tali. Saya pegang tapi di tangan saya sebelah bikin tangga dari tali. Supaya dia bisa injak di tali itu, saya tarik dia dari belakang. Nah, jadi ini posisinya dia masih di air. Posisi di air. Terus setelah selesai bikin itu, saya geser dia ke belakang. Ke belakang perahu, samping mesin, motor tempel. Dan saya tarik dia dari situ. Saya pegang di belakang sini dan di pantat ini. Terus dia posisi tiarap, dan saya kasih masuk dalam perahu. Itu dia punya kejadian. Dia kondisinya bagaimana itu Pak? Untuk pas Pak angkat dia kondisinya bagaimana? Kondisinya dia sudah lemas. Lemas ya, Pak? Lemas dia. Karena memang dia kalau lama sedikit pasti dia tenggelam. Oke, lanjut Pak. Kemudian? Terus, jadi dia bilang, Pak, saya punya HP ada di jet ski dan kunci kunci jet ski ada di teman satu. Saya bilang kamu jangan pikir hal itu. Itu barang tidak akan kembalikan kamu nyawa. Pikir saja kamu punya nyawa. Kamu sekarang sudah ditolong. Jadi pikir yang teman itu masih dua lagi. Satu sudah tenggelam itu. Ayo, saya bilang kita, Pak, terima kasih Pak. Saya Bapak tolong. Jangan kamu kasih terima kasih sama saya. Sekali lagi. Kamu terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang kasih selamat kamu melalui perpanjangan tangan saya. Terus, jadi bilang, kita kan, Pak, apa kata dia, Yonatan namanya tuh. Yonatan, iya. Dia bilang, Pak, apakah mereka berdua akan kembali lagi seperti dulu, sama-sama? Saya jawab tidak, karena mereka sudah tenggelam. Tapi kita akan berusaha cari. Karena ini masih siang, masih ada terang, masih ada matahari, kita cari. Jadi sempat cari juga ya? Cari Pak, kita cari terus, putar-putar. Kita bilang, ini di sini dia tenggelam. Tapi yang satu itu, yang satu itu pegang kunci jet ski itu, dia memang sudah tidak ada, kita tidak lihat. Jadi yang satu itu Bapak sudah lihat? Tidak lihat, memang dia sudah ada. Dia sudah barangkali sudah tenggelam lebih dulu. Tinggal yang satu itu. Nah, kemudian kita cari, putar sampai malam. Jadi kita bilang ini Yonatan ini sudah malam. Jadi kita tarik saja jet ski yang ada di situ. Kemudian ada si Bayu di situ. Iya, si Bayu. Jadi saya bilang, kamu ambil tali ini deh. Kamu ikat di setirnya jet ski. Saya tarik, kan masih gelombang. Masih kencang. Saya tarik, terus nanti di laut baru kita rubah posisi lagi. Nanti kita Terus saya tarik itu, karena sudah malam, Pak. Sudah malam. Tarik, baru kita bilang, sudah. Kenapa tali kamu lepas? Om, terlepas tali. Karena dia lemas, dia mau turun, dia sudah tidak kuat lagi. Sekarang coba kamu turun, dia turun. Tapi jangan lepas itu. Karena kita juga perhatikan dia, jangan dia tenggelam. Yang Jonathan ini, Pak? Bukan, yang Bayu. Bayu, oke. Jadi saya bilang, saya potong tali, kamu masukkan ada dia punya tempat untuk ikat tali di depan itu. Saya bilang, saya ikat. Saya rapat dengan jet ski, perahu.
ikat, dan sudah kamu naik di jet ski, kamu setir itu saya bawa ke lokasi pelabuhan di dermaga Mega Mall. Dermaga Mega Mall. Oke. Jadi saya masuk situ, belum ada petugas. Tapi banyak orang di situ yang punya perahu karet, mendayung-mendayung. Di mana itu Pak? Di dalam Mega Mall itu. Oh, Di oke. pelabuhan itu. Pelabuhan Manado Bay. Ya. Jadi saya bilang, ini orang celaka, tolong hubungi petugas, hubungi ada apa di sini petugas, coba tolong. Terus ada orang berteriak dari perahu yang besar itu kan ada perahu yang parkir itu, yang perahu kebunaken itu. Coba kamu cepat hubungi Basarnas katanya. Cepat karena ini sudah hilang tenggelam. Saya bilang, iya Pak, jangan diam, kasihan ini. Nah, saya bilang, Dek, kamu turun sini karena ini hari sudah malam, dan tolong ini Bapak punya nomor. Ini saya kasih saya punya nomor HP. Coba kamu sebut saya punya nomor itu. Jangan-jangan salah, kamu setengah mati hubungi. Nah, ini Pak. 3 kali saya tanya. Saya bilang, kasih pas itu nomor. Supaya saya kasih online terus HP, aktif. Supaya kamu besok-besok ada minta keterangan saksi atau apa, bisa hubungi saya. Terus saya bilang, durasi 5 menit. Coba tolong ambil gambar perahu, foto. Supaya tahu bahwa perahu ini yang dipakai untuk iya seperti itu. Siap. Oke, Pak. Tadi Pak bilang kan ada yang Bapak sempat lihat kan, yang ada yang tenggelam. Itu ciri-cirinya bagaimana itu, Pak? Dia dia agak kurus. Kemudian yang katanya itu yang sangir. Yang dari Sangir. Iya, yang karena dia SMK barangkali kalau menurut informasi. SMK dia. Itu yang Bapak lihat ya? Itu yang saya lihat pertama kali. Tapi dia sudah kaku Pak, sudah tidak nyawa lagi. Karena dia sudah tenggelam, matanya sudah putih semua. Sudah tidak bergerak lagi, berarti dia sudah lama dia. Kalau yang satunya? Kalau yang satu masih. Yang Yonatan ini. Yonatan masih. Yang satunya lagi Pak? Kalau yang satu itu saya sudah tidak lihat lagi dia. Lihat lagi Pak. Sudah memang hanya 2 itu yang saya. Oke. Pak, kondisi cuaca waktu itu bagaimana Pak? Masih gelombang, masih angin. Gelombang dan angin Pak ya? Oke. Pak, untuk jarak dari jet ski dengan area pohon kasih itu berapa meter? Kalau jet ski kan sudah di bebatuan itu tuh. Oh iya. Jadi dari situ kira-kira ada 50 meter. 50 meter? Iya, dari bebatuan itu. Oke. 75 lah, 50 sampai 75. Untuk Jonathan ini Pak di kisaran berapa meter nih Pak dapat? Kalau Jonathan ini di sekitar 50 meter dia. 50 meter? Dari bebatuan itu. Siap Pak. Oke, jadi untuk selain Bapak, siapa lagi Pak yang membantu selain Bapak? Ya memang cuma saya sendiri Pak perahu. Sendiri ya? Dengan Bayu ya? Bayu di jet ski yang di darat pun. Oke. Jet ski kan sudah terdampar di batu. Oke. Mungkin perasaan Bapak seperti apa pas lihat itu 2 korban yang memang sudah... Memang pas saya lihat memang mereka butuh pertolongan Pak. Sebagai manusia, terpaksa tergerak hati saya dan saya siap membantu. Siap membantu Pak ya. Untuk bagaimana untuk perasaan Bapak pas lihat yang sudah meninggal itu Pak? Yang Bapak saya memang sebagai manusia kan saya perasaan mau tolong tidak bagaimana sebagai manusia toh? Kita kan sama-sama manusia. Cuma saya lihat pada waktu itu dia memang sudah tidak bernyawa. Karena saya pentingkan yang masih hidup, yang Yonatan ini. Terpaksa saya tolong dulu dia. Habis dia baru kita cari. Tapi sampai malam sudah tidak ketemu. Pak. Oke, Bapak untuk setelah antar Jonathan kan ke dermaga, mungkin langsung ada bantuan dari siapa kayak Pak? Di situ saya lihat ada satu perahu dari barangkali dari Satpol Airut. Dia keluar terus tidak lama lagi dia balik, itu 2 personil. 2 personil ya. Barangkali sudah ada yang menghubungi. Oh ya. Di lokasi Pak ada keluarga Jonathan Pak atau bagaimana? Tidak ada Pak. Cuma anak-anak yang main itu ada 3 orang laki-laki di situ. Barangkali masih bujang. Bujang Pak. Iya. Pak mungkin sudah berapa lama jadi seorang nelayan? Saya kalau jadi nelayan karena ini kan regenerasi turun temurun. Setahu saya sejak SD saya sudah mengenal laut karena memang bapak saya memang nelayan. Memang orang kenal di Kampung Los ini bapak saya seorang nelayan memang. Jadi sampai dia tutup mata dia nelayan. Oke, Bapak. Mungkin selama Bapak jadi nelayan sudah pernah lihat kejadian serupa Kak, Pak? Kalau kejadian serupa sih seperti ini saya ketemu belum.
Belum, Pak ya. Tapi kalau saya alami di laut sebagai nelayan, perahu terbalik, saya pernah kemudian dihantam badai, kita mendarat di Mega Mall. Oh iya, Pak, boleh Pak ceritakan yang Hal yang mengerikan itu kalau memang di laut kita kan tidak pakai penimbang, yang perahu kan cuma perahu polos, tidak pakai apa sih? sema namanya itu. Ya, sema ya. Jadi kita tidak pakai itu. Ah, Jadi kalau memang kalau gelombang dia oleng, tambah angin dia begini. oh. Ah. Itu ada kejadian di mana itu, Pak? Kejadian di Laut Tengah sini. Gimana itu, Pak? Kira-kira 1,5 mil dari sini. Iya. Terus pada waktu itu kita mau berbelanja sama istri sama anak. Oke. Tiba-tiba kita dihantam badai dari di tengah laut, pas di tengah laut. Nah, kita di situ hampir terbalik, hampir tenggelam lagi. Iya. Jadi tinggal istri dan anak berteriak, Tuhan Yesus tolong. Saya berdoa aja, dekat pantai sudah. Nah, saya bilang enggak apa-apa, enggak akan terjadi apa-apa. Terus sampai di Mega Mall lagi, hampir lagi terbalik. Karena saya sudah di atas, perahu sudah masuk ke dalam air. Nah, baru istri saya teriak, Tuhan Yesus tolong. Perahu terangkat lagi ke atas. Saya bilang sudah 3 kali, berarti kita selamat. Jadi saya masuk lagi di Mega Mall. Jadi sudah 2 kali saya masuk situ. Dengan ini. Kecelakaan ini, dengan pada waktu saya dihantam badai itu. Waktu dihantam badai, Pak ya. Oke. Oke, Pak. Mungkin dari kejadian ini, mungkin bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan keselamatan lah, apalagi orang yang biasa main jet ski. Karena katanya kan nggak pakai pelampung ya. Mungkin tanggapan dari Bapak seperti apa? Tanggapan dari saya untuk para adik-adik atau pengguna jet ski, ya, saya mohon harus pakai perlengkapan setidaknya untuk pengamanan pelampung atau jaket pengaman itu, supaya bila jadi hal-hal seperti ini, walaupun dia sudah meninggal, tapi kan dia bisa terapung karena ada pelampung. Dan dia bisa bertahan karena ada pelampung. Tapi kalau tidak pelampung, kejadiannya seperti ini, langsung tenggelam. Apalagi dia tidak tahu berenang, pasti dia langsung tenggelam. Tidak akan bertahan dia. Jadi memang pelampung itu penting juga, Pak ya. Dan juga disampaikan kepada, karena saya dengar di situ ada orang yang saling menyewakan jet ski. Saya dengar, saya tidak tahu seperti apa. Nah, saya himbau yang pemilik jet ski harus siapkan perlengkapan untuk menjaga hal-hal yang keselamatan lah. Keselamatan yang tidak mungkin terjadi. Salah satunya itu pelampung para pemakai guna jet ski itu. Pak, ini kan Bapak sudah sempat ini viral lah istilahnya viral di media sosial. Mungkin tanggapan dari Bapak seperti apa? Kalau tanggapan dari saya tidak permasalahkan dengan viral. Memang saya bangga, Pak. Tetapi yang saya paling bangga, saya bisa menolong orang. Itu saja. Karena satu orang tua dari para korban, setelah kejadian yang kemarin itu hari Senin, paginya saya pergi cari lagi, Pak. Pak, saya cari lagi? Saya cari, karena di sana sudah ada petugas dari Satpol Air 2 orang dalam satu kapal. Jadi saya cari lagi, Pak. Dari saya cari sampai di muka Molas, terus saya kembali dari lain sini cari. Karena saya sudah kehabisan BBM, tinggal 1 liter. Saya bilang, sudah, berarti saya istirahat. Kebetulan dari Regu Basarnas, petugas sudah berdatangan, dan di lokasi kejadian itu sudah ada yang penyelam, ada 2 orang di situ. 2 orang. Dan mereka tanya, kalau Pak, posisinya di mana tenggelam? Saya bilang ini 50 meter. Ini tempat kejadian dia. Nanti kalau misalnya kan kalian punya alat deteksi. Nanti deteksi saja, tolong menyelam di sini. Pasti dia di situ. Dan doa saya memang terkabul, Pak. Karena setelah saya pulang, saya merasa berdosa, Pak. Saya merasa berdosa bukan karena hal apa. Bukan saya berbuat jahat, kenapa? Saya merasa berdosa, jadi saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya minta ampun, saya punya dosa karena tidak bisa menyelamatkan yang 1 orang itu. Yang saya tidak tolong. Tapi inilah saya punya kekuatan, kemampuan yang saya sudah berikan dengan sepenuh tanggung jawab, dengan segenap hati. Iya, betul, Pak. Kemudian besok hari saya ketemu dengan yang salah satu dari keluarga korban.
kebetulan mereka menumpang di kapalnya Satpol Airut. Jadi saya merapat, saya bilang, Ibu, ini dari salah satu yang korban. Iya Bapak. Setelah Ibu, saya minta maaf. Yang korban meninggal Iya, yang korban meninggal itu. Oh, iya. Saya minta maaf yang belum dapat dua Yang ini. belum dapat ya. Saya minta maaf karena saya tidak bisa menyelamatkan keluarganya Ibu atau saudaranya Ibu atau suaminya Ibu. Tapi saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Iya. Dengan hati nurani saya sudah berusaha. Tapi memang itu yang bisa saya lakukan. Ibu bilang, oh iya, iya makasih Pak. Bilang, ya Bu, saya karena sudah kehabisan bahan bakar tinggal 1 liter, saya balik kanan dulu. Pulang dulu. Pulang dulu. Iya. Iya. Oke, Bapak mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir. Ya. Mungkin dari kejadian ini, Pak, apa mungkin pelajaran lah atau hikmah lah yang Bapak bisa ambil dari kejadian ini? Ya, kalau memang pelajaran bagi saya dan Iya. bagi siapa saja yang baik pengguna jet ski Iya. atau sebagai nelayan, kita harus lebih jeli lagi atau lebih pandai lagi melihat situasi keadaan laut. Jadi diharapkan kalau memang keadaan laut mengganas, usahakan kita baik nelayan maupun para pengguna jet ski atau siapa ya saja yang Iya. suka mandi di pantai atau berenang, supaya kita bisa lihat cuaca. Jangan seperti kemarin itu cuaca badai, memang itu sangat berisiko. Sangat Nah, resiko ya. karena risikonya lagi kalau memang badai, contoh memang petugas agak kesulitan lagi karena cuaca memburuk. Toh? Iya, Jadi, pencarian juga iya. terganggu ya, Pak. Pencarian terganggu. Jadi untuk warga baik di Manado Tua, di Manado, siapa saja baik nelayan atau apa, kita harus pandai melihat situasi dan kondisi cuaca. Oke, Iya. siap. Mungkin Pak, kepada pemerintah mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kejadian ini? Kalau dari pihak pemerintah khususnya dari Basarnas, Ya, Basarnas, ya. Jadi saya cuma, memang mereka sudah berjuang sampai jam 10 malam untuk mencari para korban, Ya. tapi malam itu mereka tidak ketemu, nanti ketemu besok siang hari. Saya cuma sampaikan kepada bapak-bapak yang memang pas petugas di situ, jikalau cuaca badai, memang harus ada kesiagaan Ya. atau ada fasilitas atau perahu yang memang betul-betul disiapkan, karena di dermaga Manado itu banyak sekali perahu-perahu kecil dari pulau untuk pulang pergi. Oke. Ya seperti itu. Supaya misalnya ada kejadian, memang betul-betul petugas itu sudah siap. Gerak cepat lah Iya, ya. gerak cepat, ya. Kondisinya. Oke. Pak, mungkin satu lagi terkait dengan, ada yang mau Bapak sampaikan mungkin kepada keluarga korban, Ya. khususnya juga pada keluarga yang selamat. Oh, yang selamat. Mungkin tanggapan Bapak. Ya, bagi keluarga yang selamat dalam hal ini saudara Yonatan dan keluarga, jadi kita ambil hikmat Ya. melalui kejadian ini. Seperti apa itu kuasa Tuhan dalam hidup. Ya. Jadi kita ambil hikmat bahwa jikalau kita melakukan hal yang benar, pasti di mana kita mendapat kesulitan, pasti ada pertolongan. Dan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Iya. Terhadap sesama, terutama kepada Tuhan. Karena semuanya itu kalau kita lakukan dengan baik, pasti kita ada pertolongan. Ada berkat. Ada berkat. Oke, Bapak, terima kasih banyak Terima kasih. sudah meluangkan waktunya dengan kami. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu saksi kata pada hari ini. Nantikan acara-acara saksi kata di episode-episode atau di acara-acara selanjutnya. Saya Patrick, wartawan Tribun Manado. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.